jaga sekarang ketika mereka 1v1 lawan Uranusnya. Dan nanti sih sebenarnya untuk tim fight besar yang harus dipertimbangkan oleh Onyx, apakah memang tetap dengan stay di lane aja untuk Derot, fokus untuk push, atau ikut tim fight. Karena kalau ikut tim fight buat Derot apalagi di early, wah itu agak mahal dan sulit untuk Derotnya keluar dari tim fight. Tapi kita lihat dari band keempat dari Onyx, kayaknya ekspektasi mereka tuh mereka bakal lebih agresif ya, karena mereka nge-ban 1-1 yang akan kiting kalau kita lihat dari kayak dari game kedua tadi. Ya, ada 1-1 juga. Terus siapa nih? Kalau Uranus Angela sempat dilihat di Gatron itu bawakan Uranus jadi jungle. Terus keluar Angelanya juga. Sempat ada di sana ya, tapi Pak Kito terlebih dahulu karena dengan ya sekali lagi asumsi di road Pak Kito Ya, itu sakit banget ya dengan armor breakernya di combo dengan Jab. Jadi ya bisa bypass untuk item-item penetration berikutnya selain Hunter Strike. tapi kalau gitu apakah memang tim sekarang lagi mencari cara untuk menghilangkan Apa itu ngopi? Ngopi di rumah lah. dengan burst damage yang tinggi ya, yang fisikal buat bisa sinergi dengan Derot. Cari kopi dingin Ya, lah, bisa jadi hal buset. tersebut terjadi. Apa itu ngopi di luar? Ya aku cuman concern di road team fight. Kalau yang lainnya ya menurutku Diron ini hero yang sangat-sangat mandiri sekali. Siapapun yang tahu di laning phase Mana mas Sabtu Diron, depan libur itu gak? biasanya menderita di early game. Ya, parah. Apalagi kalau nggak Dirotnya ada duluan di level nomor, 4. bro. Baxia. Nggak ada Baxia. Mereka kapok juga ya lihat Baxia Angela. Ya, say no to Baxia. Tapi ada Terizla kan. Kalau Uranus yang mau jadi jungler, Wah itu ada Terizla. Mereka bisa mainin satu marksman seperti Matrix kembali. Di troll mainnya males ya. Atau kalau mau ke baik time, Di troll gue. Terizla, Leslie. tapi kalau dari band kayaknya masih ada kesempatan buat Onyx mengambil aksesin juga. Kopiin aja, Ya, nggak apa-apa udah. Jo. Karena Baxia juga sudah di band ya. Tapi kalau begitu, hero-hero yang bisa ngunci Franco masih available. Tapi kayaknya buat AP Brand udah ada Angela, ada Valentina. Kecuali fight-nya dibawa ke gold lane ya, kayaknya itu udah nggak mungkin. Ya. Dan Novari ya. Berarti di sini memaksakan Lawan untuk Epi Brand. oke, buka rumputnya jangan pakai Astral Echo. Pakai hero kamu nih untuk buka pakai badan sendiri. Kalau tadi kan Novaria bisa buka rumputnya dari jauh. Curang ya kan, curang. Nggak curang sih Om. Emang begitu Memang skillnya gitu didesain seperti desainnya itu. ya kan. desainnya Tapi buat seperti yang itu. lawan kan waduh ini enak banget nih dia nih. Ah. Gak pakai badan tapi pakai skill buat ngecek Nah, rumput. sekarang saatnya Onyx memikirkan sesuatu untuk Abang game. Franco. Tapi Sini bisa kelar rumputnya orang pakai 5 badan. BO5 Beda doang. kan? Pakai hook. Oh ya juga bisa. Tapi Pakai ada cooldown time-nya. Udah sih. Dan picknya nih yang Lalu ngajakin ngopi keluar, kalau jadi memang orang ngajakin bermain ngopi sebagai dingin. XP lane, mereka harus memikirkan Ya, junglernya yang terbuka Urusan sama gawe Fredrin. apaan? Masih oke untuk Fredrin. Atau marksman mereka juga yang sekiranya cukup durable untuk bisa menjaga diri sendiri. Broby, Ambil motor sekalian. Control sih kayak karena tadi kan yang Cek pala. bertugas untuk mulai fight adalah Terizla. Sekarang dengan adanya Uranus, mereka kekurangan cara untuk Motor gua nggak ada, Jo. dan Dibawa ke memulai puncak, fight. Jo. Kalau ada yang ke hook sekarang, mereka nggak ada cara untuk mungkin nyelamatin Gua teman dia. Jadi kayaknya hero yang ada stun, knock up atau semacam itu bakal jadi prio sih. Iya, buat makin Ibra. puncak tadi. atau assassin. Wow. Itu dia Hayabusa dan kembali kita Buset, melihat Hayabusa kemunculan. clean. Tadi gua pengen Gak apa-apa sih ada Frankie selalu. Tapi ternyata temennya keluar ya. Hayabusa. Bisa dia jungler sih. Assassin lah. Please, assassin. Nggak lagi ya? Habis tapi assassinnya anjir. Ini kemunculan kedua ya buat Yes. Yesun Sin. Yesun Sin. Yesun Sin. Cepat. Wede, Lancelot. Kairi Lancelot. Ini dia. Yang ditunggu-tunggu ya. Sudah ditunggu-tunggu. Tapi untuk kedua tim ini mereka sama-sama squishy loh. Dari tadi Iya. kan kita lihat hero yang tebel paling nggak ada 2. Lihat malam minggu, otak lu tutup. Uranus. HP yang kecil, biasa tim yang ada poke jarak jauh dapat Wow. keunggulan sedikit. Jadi berhubung Onyx ada Yves, kayaknya kita bisa berharap lebih banyak ke faktor itu sih. Ya, Yes, tapi- pastinya. Tapi Demon Smoke bakal dinetralkan dengan Ezreal. Ya, teman-temannya. Dan kita sudah melihat kali ini ban and pick di game yang kelima skor 2 sama. Langsung saja kalau begitu, saya kembalikan lagi ke Ranger Emas dan juga Choji. Terima kasih Mas Gary, terima kasih juga Om Arashi. Kita udah ngelewatin hari yang berat hari ini. Kita ngelewatin match-match besar hari ini. Betul. Dan bahkan semesta. Kita minta dukungan untuk kali ini menuju ke arah pasukan dari Onyx.
Dan Sonic yang berada di sana, yang setia sampai jam setengah 10 malam. Luar biasa. Jadi mari kita berikan tepuk tangan untuk Onyx Esports dan juga APBRAND. Dua tim yang berjuang pada malam ini untuk menentukan siapakah yang layak dan akan berhasil mendapatkan satu slot ke Grand Final. Karena Ini dia, game kelima istri. Masa ya kalah sih Onyx? Onyx. Yes, gak ada lagi game setelah ini. Apa, RRQ? Kita lihat Nggak dari masuk, Keyboy setahu seperti RRQ dah. biasa. Dia akan Oh, menggunakan nyari RRQ. Jol, nyari RRQ, Jol. Dan tempo permainan early game yang dimiliki Kairi harus berhasil. Kalau dia nggak berhasil, Uranusnya akan Game terlalu kelima keras. Israel. Masih ada late game insurance dengan menghadirkan Lagi-lagi boots Lord cewek dan menggunakan juga cewek. Cloud. Tapi satu hal yang perlu Cloud diingat, yang Dexter Direct taruh depan. Untuk di arah late gamenya bukan masalah power scaling dari segi ofensifnya yang berkurang, tapi durability-nya yang harus dijaga baik-baik. Tapi Butes, masalahnya Butes, beberapa belakangan Butes. kali ini aku lihat ketika Uranus dibantu sama Angel lah, dia tuh akan menang catch up lawan seorang Dairot. Itu yang Ya. harus diperhatikan. Dan ketika tidak ada Angel lah, mungkin itu menjadi keuntungan untuk seorang Boots itu sendiri. Cuma gimana caranya sekarang Boots bisa head to head dengan Uranusnya tanpa dibantu sama Ogun. Tapi menurutku itu bisa menjadi salah satu distinction power juga. Karena kita juga bisa melihat bahwa calon yang bisa digunakan dengan hard guard dari Angela itu masih ada Valentina dan juga Clean. Bahkan dari emblemnya kita akan melihat bahwa ternyata yang dibawa oleh Boots di game kali ini bukanlah Lethal Ignition melainkan Quantum Charge untuk poking Charge, ya? lalu kemudian melarikan diri. Sementara untuk lawannya seperti biasa Brave Smite di tangan dari Uranus. Dan satu hal yang paling penting, basic common emblem yang dibawa. Jadi ada kemungkinan bahwa Flapzy tidak akan menggunakan Enchanted Talisman. Mengingat bahwa ada mana ataupun Langsung start. Di atas tuh dapetin foto. sebanyak 15 dari basic All common in, emblem. all in. Dari segi top game kita melihat udah ada dua sosok Onyx Esports yang mencoba untuk memberikan pressure di arah Turtle, tapi Flap. Di Turtle. Kayaknya udah dapatin nama Kairi. Butes, balik Butes. Aduh. Aduh. Terlalu jauh dan bakal lihat langsung ada peluang dihantam telah Kok yang digigit begituan, Cok? Sepertinya akan beli satu gratis dua. Kok yang digigit begituan, anjir? Mendapatkan Offlane from View mendapatkan 2 poin kill dari Offlane. Yang digigit Oh Uranus, my ada God. Angela pula. Mereka miscalculate dari seorang View yang melakukan Hah? IAB terhadap seorang Gak bakal mati lah, ngaco. Rebus juga udah bagus banget menggunakan Abyssal Strike-nya untuk finish off ke arah Uranus. Tapi ternyata Ogwen datang dengan Yalin tepat pula. waktu. Menyalakan hard guard-nya, memberikan absorb yang cukup untuk memberikan waktu juga. Slow boy, Flapzy slow boy. melakukan regenerasi darahnya membuat dia pun masih survive di saat dihantam dengan ultimate Bawahnya kalah yang jauh, dikeluarkan oleh Boots. Ditambah lagi Dapet Turtle tapi mati, sama aja Kairi bohong, malah kalah tumbang. golnya, gila. Ini bakalan agak Kalah menggoyangkan 1000. early power dari Onyx. Walaupun kita bisa melihat Turtle setup yang baik, Turtle didapatkan juga oleh Onyx. Tapi lihat, dari segi gold gap-nya, ada di angka 1000 bahkan. Boots, sekuat tenaga memberikan damage karena Flapzy, tapi itu Tuh, masih penuh belum lagi, cukup. di ulti Hanya juga. menghilangkan setengah HP dari sang Uranus. Oke, itu yang Twing. sangat kuat adalah di tangan dari seorang Uranus plus Angela. Tapi kalau tidak ada Angela sama di sana, mungkin Uranus harus berpikir 2 kali ya, untuk bisa one by one dengan seorang Boots. Itu Nazar, Cok. Ternyata Q bisa membalikan semua damage yang diberikan oleh siapa para lu? pemain Onyx. Dari tadi gue lihat gimana caranya Onyx di counter Botak tuh dengan masa adanya prime, Jol. dengan Lihat Valentine dong. yang sangat Iwan Botak, presisi. juara M1. Bisa bikin Ting, 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 ting. Bener-bener Kan? strike, dia tahu early game ini dipegang sama dia. Ya. Dan early game dari AP Brand harusnya udah mulai bisa dipatahin sih sama para pasukan Onyx. Dan ketika clean Ting, ting. jadi jawaban, kayaknya AP Brand udah mulai sadar. Onyx tahu permainan cepat dari mereka. Ya, maka dari itu dengan membawa ke Aduh. arah clean. Kurang ini panjang, bakalan kurang jadi panjang, kurang ada panjang. sedikit kiting seperti yang akan dilakukan oleh Epic Brand dan juga ingat Kyle Z untuk di arah early-nya walaupun sudah menggunakan Little Ignition, early powernya jauh akan dipegang oleh Kairi tapi Sumpah, balik lagi jangan ada diganyang bottom lane, begini, sedikit Hero, power bener-bener dah. datang dari Flapzy ditambah lagi dengan Angela hampir saja bisa menumbangkan ke arah Boots. Iya, Dikit itu lagi terlalu Angela kuat, keluar, tapi Boots huh. harusnya masih bisa recall sih. Harusnya masih bisa recall, hanya cutting saja yang bisa dilakukan oleh seorang Flapzy. Memang early seperti ini dia terlalu kuat. Early kali ini dia Buang clear skill, game cuma dan malah kalau bertahan. Turtle Gimana cara lagi, bermain kan? into the late game? Mereka punya cewek, mereka bisa akan coba menuju ke arah depan. Kairi. Cewek bakal langsung ada flicker depan di hati keluarga Kairi. Sama-sama digigit. Retributionnya kali ini berhasil didapatkan. Kiboy! Siapapun tidak. Bahkan Kiboy menjadi orang yang 2 kali. Sama-sama mati, untung. mendapatkan Ini kalau begini untung nih. Didapatkan oleh para pasukan dari Onyx. Lihat,
Keyboy 2 kali, pakai Kaja dan pakai Franco. Sama-sama digigit, dari Cok. kedua belah pihak yang sangat kuat, bahkan gak berhasil. Tadi digigit Valentine, Kairi. Tumbang. Ya, tapi balik lagi ini 2 kali sudah terjadinya pertukaran antara Kairi Gigit dan Valentine, juga kamu nggak lihat? Turtle. Menurutku untuk power dari Kairi mungkin akan dihambat dari Iya. segi perolehan XP dan juga goldnya. Tapi di Sama-sama sisi flicker, positifnya Sans sudah mendapatkan 2 kill. Walaupun Sans bukan main damager, tapi ingat utility dari Eve. Ini akan Gila, menjadi hal Sans. yang cukup menakutkan bagi marksman dari Kalau nggak Dread itu dapat brand, tuh. yaitu Clean. Oke, dia punya dash sekali, tapi selebihnya dia berjalan kaki. Begitupun juga dengan View yang setelah melakukan engage dengan Arcane Shade-nya, kalau sampai Bandnya dia belum keluar disimpan loh itu. dari segi Arcane Shade-nya, itu Tadi akan kuliah juga sakit banget menjadi sih. malapetaka. Mungkin yang masih bisa kabur dari powernya Sans, ada Flabzy dan juga Kyle Z dengan mobilitas hero yang mereka bawa di angka yang cukup tinggi. Tapi untuk rotasi untuk sekarang, kedua belah tim objektifnya masih sama-sama unggul. Dan bahkan item build-nya ternyata item pertama yang diambil oleh Kairi adalah Hunter Strike. Untuk menembus defensive power dari Hunter pertama Strike. adanya Uranus. Yang kedua dari Angela juga untuk menghantam terlebih dahulu agar tidak adanya proteksi dengan absorb lagi dari hardguard-nya. Kalau gue sih lebih lihatnya kalau Belum, belum kelihatan ya. Kairi mati 2 kali, Cok. pancernya ya. Yes. That's why dia butuh Hunter Strike, kali ini dia butuh moving speed. Karena kalau misalnya kita lihat ada 2 orang yang bisa sangat sulit dikejar. Ada View dengan Valentina, ada juga Flabzy dengan Uranusnya. Itu akan sulit banget untuk dikejar. Tapi gimana caranya dia bisa mengejar itu? Karena itu yang terlihat ketika Boots menggunakan Quantum Charge-nya. Mereka fokus untuk pengejaran. Mereka fokus early game-nya nggak mau disetir. Dan posisi kali ini Turtle sudah dipegang oleh para pasukan AP Brand. Tapi mereka belum melihat setup dari Onyx. Yang mereka Masuk, lihat masuk, adalah masuk, jangan masuk, sampai masuk, Ibo masuk. ini di all in kalau menurut gua. Masuk. Boy, Iboy. gaming telah terjadi. Mundur ke arah belakang. Kairi hanya memancing. Rodi harus Aduh, dikeluarkan. mati Tapi dong dari Kairunya Spree. dong. Yang terlalu besar diberikan dan Blazing Red from cewek. Kali ini berhasil memperang ke backline. Itu dong Blazing Duetnya. Duetnya. Kembali terjadi diamankan oleh pasukan dari Onyx. Oke, 2 poin kill yang mahal Coyi dan tidak ada power of retribution dari Onyx karena masih sold out. Ya, ditambah lagi dengan 1 Tone Rose tadi yang sangat tepat waktu. Membuat Boy, buka, Kairi Boy. pun masih Depan lu, bisa merasakan angin segar di line of down di menit ke-7 sekarang. Dan membuat zoning. Lihat bagaimana Keyboy di depan sana menahan View untuk masuk. Dan bahkan 1 tembakan saja lumayan sakit di tangan View sendiri. Keyboy masih survive. cewek. Dengan satu baris hitter dan ternyata View pun ditumbangkan oleh cewek-cewek di belakang sana. Mencoba untuk melarikan Cewek diri tapi offset ternyata mulu, Cok. terperangkap di tangan Hayabusa. Sementara Super Marco mengejar ke depan sana. Keyboy pun tumbang, Boots dan juga Kairi langsung Rugi banget ya. fallback, Dapat dan apa fall. Turtle. Dan Cewek, lihat aduh. dengan adanya pergerakan yang gagal, plan yang dimiliki dari Kairi. Harusnya tadi Kairi bisa dapat Partum Buff, tapi ternyata kali ini outplay yang terjadi dari para pasukan Epic Brand membalikan keadaan dan gold lead-nya. Lihat dipegang Super Marco dengan lead hingga 6.100. Cewek masih coba untuk mengejar. Karena walaupun perfect turtle di tangan dari Onyx, tapi Super Marco bebas banget. Dia nggak diganggu dari segi farmingannya, semua bisa dia makan. Jadi Dan bahkan dari tadi aku melihat bahwa Keyboy untuk beladihannya ini masih belum spesifik targetnya mau kemana. Karena dengan seperti yang dikatakan oleh Bang Oji tadi, KLZ-nya masih bisa in and out dengan quad shadow-nya. Super Marco juga masih punya space yang cukup oke. Mentok-mentok paling yang mungkin bisa di lockdown adalah View itu sendiri. Tapi ingat, kalau terlalu fokus kepada View, masih ada poking damager di belakang sana dengan Super Marco. Bahkan Flabzy pun, kalau misalkan sampai dia rotasi, masuk lewat belakang. Ih, itu cewek, bakalan Dexter taruh menutup depan jalan mulu pulang lu. dari Onyx. Dan oke, masih ada Cloud dan juga Lancelot yang bisa instan menuju ke arah belakang. Tapi bagaimana dengan Boots? Bagaimana dengan Sans? Yang dalam tanda kutip escape mechanism-nya itu hanya dari flicker saja. dari tadi sih Sans benar-benar all in ya. Dengan Yes. damage yang cukup besar, dia benar-benar bisa Oh. memberikan space untuk para pasukan dari Onyx. Team fight di dalam. Ah, diambil lagi. Cuma sekarang yang mulai harus diperhatikan adalah cewek. Harus sudah mulai standby, tapi View dia bisa Nice, terlalu gak sempat sakit. gigit. Flabzy di depan sana, tidak bisa menerima damage dan bahkan Phantom Execution yang gagal. Dari Boy, seorang nggak Kairi kena-kena, bahkan Boy. untuk memasang menuju ke arah seorang One. Boy, nggak kena-kena, Shadow Cok. kill yang tidak dikalkulasi oleh seorang Kairi membuat dirinya tumbang di depan sana. Flabzy bakal coba untuk memasang bersama dengan Angela-nya. Combo Uranus Angela, combo yang benar-benar sulit untuk ditumbangkan. Membuat Flabzy benar-benar bertahan tanpa Dia komen apaan sih? ditumbangkan. Itu sebenarnya tadi Kairi bisa dapat kalau misalkan dia keluar dulu dari turretnya. Tapi ternyata karena dia continuously untuk memaksakan menumbangkan ke arah Ogwen di saat dia mempop up hard guard-nya,
Dive-in terlalu dalam akhirnya terjadi membuat Kairi pun tumbang. Dan langsung saja Keyboy. Oh, hard card for this time, 16 drop cewek! Kali ini masih ada Kaltin sekarang full maut. Memberikan kembali ke tapi langsung berparko. Dia flicker, dia menembak dan berhasil mendapatkan 1 point kill. Ini informasi yang telah diberikan, tidak ada flicker untuk Super Marco. Tapi Onyx nampaknya dari 3 orang yang tersisa. Mereka mau Ada Angela nggak bisa, mending makan Angelanya. Iya, cewek dari tadi. Kalau mau gak nyalain, Jadi Angela kan satu nggak perlu babak ulti. utama dari Onyx dan bahkan positioningnya selalu didapatkan dengan cukup baik. Tapi sayangnya power Asli dari Keyboy nggak offlane kena-kena hook untuk nih, kacau. di game kali ini dan juga di game sebelumnya Butuh Keyboy membuat moment agak ini, harus sulit Keyboy untuk moment nih. melakukan one shot combo dari segi team fight dari teman-teman Onyx kepada AP Brand yang membuat harusnya ini udah mulai makin disolidkan lagi team fight power dari Onyx karena dari tadi aku melihat adanya follow up attack dari Onyx tapi tidak secara berbarengan. Hancur lagi. Seperti tadi di mana Keyboy mendapatkan 1 player kena beladihan tapi tidak bisa Oh, shutdown. mancing Maya Gitu dong, momen berhasil Keyboy. mendapatkan Angela. Mau ke arah belakang, Flatasi masih ada di wall manipulation. Tidak ada yang bisa melindungi Hati Flatasi. udah, Tidak nggak ada ada lagi inian, hard gue dan itu. hilang. Cloudek. Point kill akan menjadi pilihan utama. Shadow kill terbagi menjadi 4 dan bahkan 5 kesatuan solid tidak bisa Cloudeknya masih ada ulti, ditumbangkan jangan oleh lagi lah. seorang Kaltisi. Lord bergerak Kan dan belum masuk ada in. cewek ya? Belum ada yang bisa menyelesaikan Lord itu dengan sangat cepat dan Keyboy kembali melakukan aksinya, Choji. Yes, Keyboy. Satu tangkapan berbuah manis dengan hanya menumbangkan ke arah Flapzy, tapi Lord pun ternyata masih bisa ditahan dengan korbannya mungkin. Hanya akan ada mid lane outer turret saja dari Onyx. Cuma satu hal yang mungkin dari tadi kita belum mention adalah Sans. Bagaimana dari tadi dia mendapatkan safe space dengan cukup baik, membuat dia hingga menit ke-11 kali ini masih belum tumbang. Menurutku dari tadi patternnya adalah selalu dipoke dengan adanya Void Blast Aduh, kok muter. dari Yves. Kalau semisalnya darah dari AP Brand ini sudah cukup untuk di duet, cewek langsung masuk. Tapi ada beberapa momen di mana setelah cewek masuk sayangnya, ia tidak bisa kembali pulang. Karena balik lagi yang dia andalkan adalah Quantum Charge untuk melarikan diri. Karena dari itemnya, sepatu pun Baru tidak dibikin TWN, secara jelas penuh banget WN. oleh cewek. Sepatunya Melainkan nggak mengambil dijadiin, ke arah anjing, Stealing anjing. Plates, Golden Staff, dan juga Corson Sight ditambah dengan Demon Hunter Sword untuk memaksimalkan damage terlebih dahulu yang bisa dilontarkan Pak clean-nya sih kepada udah AP Brand. sakit banget Tapi itu. di lain sisi ini clean-nya sudah sangat berbahaya. Kalau sampai dihiraukan, tidak dihiraukan oleh teman-teman dari Onyx. Ingat, Blade of Despair ditambah lagi dengan Berserker Fury. Itu 1 kali tembakan, habis dari menggunakan skillnya, mungkin saja bisa menghilangkan 1,5 bar HP kepada hero-hero yang Boy, jangan mati, sekiranya Boy. rentan Lord, Boy, jangan ataupun mati, tanpa Boy. adanya item defense. Untungnya para pasukan dari AP Brand ini nggak ada yang bisa ngikat kaki Keyboy dengan maksimal. Ya. Walaupun ada Angela, walaupun ada Puppet String, nampaknya Keyboy ini juga tidak bisa di all in dengan begitu saja. Kalau di all in mereka menjadi space untuk yang sangat-sangat besar, Onyx membalikan keadaan. Dan lihat di arah top lane-nya, mereka mainin makronya, mereka mainin gimana caranya. Kumpulin dulu, nah baru Terusan, dia udah nggak pakai Flap TZ lagi sekarang. Dia pakai Hayabusanya. Karena apa? Kyle TZ, dia ingin dapat full Ini dua-duanya item assassinnya fight susah main powernya nih. di saat yang tidak terlalu late game. Ya. Dan dia juga sekalian Soalnya mencari Kairi belum nyampe ke dia clean-nya tidak udah cewek. setengah darah aja. Kalau Kasih misalnya chill di clean. Super Marco, ini tuh nggak bisa kemana-mana. Dia akan berada di laning, dia akan berada di arah backline, dia benar-benar bermain dengan front to back. Dan kalau misalnya KLTV, walaupun dia nggak bisa numbangin seorang cewek nantinya, dia juga bisa dapetin Ya insya Allah Cok. Nggak bahaya di tak? depan sana Kairi yang Enggak. mendapatkan Loh kan? 1 Lord dan Gua langsung hilang kata. oleh Super Marco. Damage yang terlalu besar, mereka mundur ke arah belakang. Flatisi versus everybody, bakal coba dihajar begitu saja, tapi Flatisi damage-nya udah mulai harus diperhitungkan, hilang. Langsung ada damage dari Shadow Kill. Loh, nggak bahaya tuh dibawa ke dalam. Kill dapatkan, Sas sangat bertahan, tapi ternyata Sas still survive. Sas bertahan. Gila, dan tidak Sans. tumbang. Albo. Kan gua bilang di all-in, nggak bahaya, ta. Aduh. Power dari Onyx, mereka berhasil menahan. Cewek masih ada blazing duet. Tapi lihat bagaimana dari Blazing duet, bottom blazing lane duet, sudah blazing mulai duet, push. 15 Cewek meter. melakukan sedikit pushover. Oh, bukan dari Dengan kata, memberikan sorry. Territory Royale, menggunakan blazing duetnya. Mungkin satu hal yang harus di-note adalah Onyx. Menurutku ini ada beban berat di tangan dari Boots. Dia menggunakan direct. Dia bisa sebenarnya laning jauh ataupun 1v1 terhadap Uranus. Tapi satu hal yang mencegah dia untuk bisa melakukan split push dengan efektif adalah Angela. Karena sekalinya adanya 1v1 antara Uranus dan juga Boots dengan direct-nya, itu pasti banget bakal
proteksi dengan hard guard membuat mau tidak mau Keyboy Woods moment, bisa efektif Keyboy moment. kalau melakukan backstep. Hasil kayaknya game di telah belakang. terjadi dan akan ada masih mania gagal. Kyrie fokus ke arah Super Marco. Langsung coba dilindungi dengan ada hardcore tapi damage-nya terlalu sakit tidak bisa dibendung Wah, kembali. jangan maksa ke clean, jangan maksa ke clean. Yang Yang ada aja, tuh kan. Bahkan dipaksa begitu saja Choji. Flicker telah digunakan. Mereka memilih untuk menuju ke arah belakang. Aduh, ketahuan lagi. Bos terdeteksi. Anjing, mati 3. Terdeteksi. Gagal pulang. Gak boleh pulang kali ini Buset dan akan menjadi korban ketiga dari keganasan AP Brand. Ini dia yang menjadi power paling besar di AP Brand untuk di game kali ini. Frontline-nya Gua bilang diisi jangan sama maksa. Flatzy. Kita Ditambah bawa lagi dengan Cloud adanya mah udah Ogwe. gebuk yang depan. Di belakangnya ada Super Marco yang Mungkin aja dulu hampir tidak cicil dulu tersentuh Cloudnya. dari Yang penting Onyx Dexter di tadi. belakang. Membuat- Dexter di depan mulu dari tadi. Tadi sebenarnya udah bagus. Pergerakan dari Boots itu benar-benar dari belakang, pengen ngepenetrasi ke arah Super Marco terlebih dahulu. Tapi sayangnya selalu ada Angela di sana, di mana Boots ingin Nah, gitu di belakang. Ada yang nge-skill langsung balik. Untuk bisa langsung melakukan Ah. pick off terhadap player-player Tadi kek. Oke, kalau bisa dilihat sekarang mereka coba fokus ke arah Super Marco dan nampaknya Super Marco ini benar-benar Clean-nya sakit terlalu banget, cepat. lihat loh. Dia udah ada win of nature. Kayaknya untuk Nggak bisa Onyx disenggol, untuk Cok, kali clean-nya, ini Cok. agak cukup berat. Mungkin yang bisa menjadi jawaban adalah Suns. Ya, Di flicker Suns bisa yang kayaknya. akan Dia nggak menjadi ada jawaban counter dengan stunnya pemain-pemain kok. yang dimiliki. Flicker Dan ulti. Kalau nggak ketarik Keyboy aja. masalahnya, Onyx Selesai. terlalu terburu-buru menuju ke arah Super Marco. Kalau dia terlalu terburu-buru, Loh, ini loh, loh, berbahaya. loh, 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 masalahnya loh, dari loh, tadi yang loh, aku loh. perhatikan adalah team fight-nya, ini team fight berjalan. Karena ingat, ini junglernya Hayabusa sama Lancelot, pastinya akan ada banyak reposition. Dan itu menurutku agak merugikan bagi Suns, yang dimana di saat dia menggunakan real world manipulation-nya, ya dia grounding. Dia nggak bakal bisa bergerak kemana-mana lagi. Mungkin akan menjadi team fight yang sangat beneficial bagi teman-teman dari Onyx jikalau mereka bisa memaksakan team fight di area yang sekiranya itu cukup sempit ataupun cukup susah untuk melarikan diri. Contohnya seperti jungle area. Karena kebanyakan team fight yang kita lihat dari tadi Wah, itu apa kebanyakan sih- ada apa-apa di sih masih arah ada jalan high ground-nya, laning, punya high ground. yang dimana areanya Yang penting jangan mati sangat-sangat aja. terbuka. Ya, Tapi ambil kalau misalnya beberapa itu kali Frankie aku lagi. lihat sih, para pasukan AP itu nggak ada. Aduh, yang Butesnya kembali offset. baru ngomong tapi ternyata mereka terpancing. Shadow Kill telah terbagi. Kyrie menuju ke arah belakang. Buset. Damage terlalu besar hilang begitu saja. Blessing Cloud. untuk cewek. Porak-porandakan backline dari para pasukan AP Brand. Tersisa satu juga cewek yang masih bertahan bersama dengan Sir Keyboy. Tapi tidak bisa terlalu lama. Super Jangan, Marco nggak ada terus WOM strong. lah. 3-2 kali ini. Mampukah para pasukan Onyx mempertahankan damage mereka? Tapi lihat Suns terpoking sedikit demi sedikit. Mereka akan mundur ke arah belakang. Dan real Dexter world belakang, manipulation nice. tidak Skill ada 1 kali ini. mundur. Dan kemungkinan base akan menjadi pilihan utama oleh Super Marco. Super Marco tuh strong. Suns masih ada ulti, Suns masih ada ulti. Slow, slow, slow. Menyelesaikan base-nya. Dan lihat, real world manipulation dibuka, dipaksa terlalu jauh. Gila, Gak cowok, bakal sekali bisa. hit Oh, itu. no, mereka membuy time. Di arah top lane mereka bakal coba dorong dengan minion yang mereka miliki dan dapat. Turretnya dapat Choji. Buy time dari Sun. That's why kenapa real world manipulation yang dibuka. Yes, apalagi dengan cewek yang dari tadi. Dia tahu Gila, kalau satu Sans. tembakan dari Clean itu ngilangin 30% darahnya loh. Satu tembakan saja dengan combo endless battle-nya. Tapi tidak masalah, dengan top lane sudah hancur setidaknya. Boy, stuck, ada boy. satu Bukan, beban yang stuck harus aja, lepas ditanggung mulu. oleh AP Brand dari segi minion banget gua, wave sumpah. management-nya. Tapi langsung kita kembali ke Lord di menit ke-18, di mana dari kedua belah kubu semuanya sudah tertarik. Jangan Tapi ada satu kurang tertarik terus. di depan sana. Flamsy tertarik dan tumbang Untung nggak masuk seketika. Angelanya. Mancing mania mantap dari seorang Nah, Keyboy. tinggal clean-nya Memperbaiki nih. kembali keadaan dan Lord Evolve. Harusnya kali ini Lord Evolve di tangan oleh para pasukan Onyx Esports. Hah? Semesta sudah memegang. Clean-nya ada di mana flicker, harus digigit, kali nggak bisa. ini AP Brand Di flicker mati nih, di flicker mati nih. Real World Manipulation telah dibuka oleh seorang view. Mundur ke arah belakang. Masih ada Winter Traction dan bahkan Mampus, gagal. Winter. Langsung dibaskan kembali. Outplay terjadi dan cewek. Klasik duetnya menghilangkan dua player dan Gitu Calvisi. dong. Kali ini bakal coba dipaksa. Ditahan mundur. Para pasukan dari Onyx. Mereka bakal memilih untuk membuy time dan menuju ke arah Lord. Super Marco tanpa ada Ogwen dan juga Flantizi. Dia nggak bisa berbuat dengan banyak. View sudah hilang, Augen juga hilang. Jadi kita tahu bahwa offensive dan juga defensive power dari AP Brand telah diturunkan secara drastis di tangan Onyx, membuat Lord pun terbuka dengan sangat lebar dan akhirnya gratis untuk Onyx bisa dapatkan. Yuk, Dan bisa kalau yuk, bisa misalkan yuk. mereka berhasil menghilangkan mid lane turret, 2 minimal mid lane turret, ini akan sangat menguntungkan bagi Keyboy. Yang dimana Keyboy, kalau kita tahu bermain di rumput itu sangat berbahaya sekali.
dari segi penarikan yang bisa dilakukan. Oke, 8 dari 35. Lorca belum masuk loh, Tapi dapat. lihat, best turret yang telah dipecahkan terlebih dahulu. Keyboy bakal coba dilindungi dengan real world manipulation. View Tarik, Boy. berangkat di depan sana. Aduh, nggak ada ya. Para pasukan dari Onyx, mereka harus menunggu. Nih, sampai hilang. dan Suns. Apakah dia telah memegang Winter Truncheon kembali? Sudah on, karena kalau sekarang Suns dia nggak ada tidak ulti punya lagi. Winter Truncheon, ini berbahaya, Coji. Iya, apalagi kalau kita lihat ya sampai sekarang pun Suns masih belum Lama, anjir. disentuh. 30 Teman-teman detik kan. dari AP Brand membuat sepertinya ini territorial power menjadi salah satu power yang paling besar dimiliki oleh teman-teman dari Onyx. Tapi Lord sudah mulai memasuki territorial dari AP Brand. Lord telah masuk. Di arah bottom lane belum dipegang oleh para pasukan dari Onyx. Tapi Keyboy berlindung di balik Karena Lord lagi. mencoba untuk melakukan spray down. Oh, ada ulti lagi, Sans. Mundur ke arah belakang. Bakal coba dihajar begitu saja para pasukan dari Onyx. Mereka masih bertahan di depan base. Cepetan Kamu gak sih, tahu Sans? buru-buru ke arah para pasukan dari AP Brand. Masih bertahan dan mereka Langsung akan mencoba melakukan balik. reset. Ini KLZ juga bingung sebenarnya sih melihat posisi dari Onyx yang dari tadi itu benar-benar disiplin banget. Setiap team fight mereka selalu memikirkan solidaritasnya, tidak ada yang berpisah terlalu jauh, membuat KLZ pun sangat-sangat sulit mendapatkan pick off satu player dari Onyx. Walaupun dari segi itemnya ini udah komplit sebenarnya dari KLZ. Dengan full ke arah item ofensif, begitu juga dengan Kairi yang dimana ternyata masih lebih aman dibandingkan Oke, dengan KLZ konsel dengan adanya gaming Immortal. terjadi. Mancing mania tidak mantap. Fantasy udah mulai harus respect dengan damage yang diberikan oleh seorang cewek. Tapi Flaker dari Viol terpaksa ditangkap oleh seorang Suns. Atau mampu didapatkan. Henry berikan ke belakang. Dua Flagnya kali. Keyboy. Henry bencana dan Bolt. Kali ini harus mulai respect dengan damage yang diberikan oleh seorang Super Marco yang terlalu besar. Mereka telah mendapatkan dua pemain dari para pasukan AP Brand itu udah terlalu cuan bertaku. Dan bahkan Super Marco, kalau dia memasang karena seorang Suns, ini berbahaya. Kenapa? Damage yang cukup besar. Lihat itu Keyboy ditembak Sumpah dua nih, bar. Gimana Suns? Gila, Sans. Jadi walking damage-nya benar-benar besar banget, tapi satu hal yang sangat menguntungkan menurutku adalah pancingan sebenarnya yang dilakukan oleh cewek terhadap Q membuat Yo bisa yo, 20 second mereka 20 second. satu damager hilang, otomatis zoning juga sudah mulai hilang. Lama-kelamaan Onyx mendapatkan team fight yang Gigit baru lo saja lihat terjadi. cooldown. Kita lihat di babak Komen kedua, aja. Kiba masih coba untuk bertahan di depan sana. Dia belum menarik siapapun dan lihat. Langsung ada Nah, macam-macam dapat. Super Marco hilang. Indopra. Onyx GG menuju Onyx. ke Grand Final. Gila, Sans. Gila, gak ada yang bisa bunuh Sans. Onyx Suns. Mancing mania mantap. Insan sendiri, bos. Siapa yang membunuh? Ke babak Grand Final.